Selamat datang, di hadapan saya ada casing Taurus Guardian Mark untuk iPhone 15 Pro. Saya akan melakukan unboxing, mencoba pasang, melihat sekilas casingnya, kualitasnya, seberapa bagus pembuatannya, serta opini umum saya tentangnya. Nah, salah satu hal pertama yang ingin saya sebutkan, mungkin untuk orang-orang yang mendesain casing ini dan membuatnya, memproduksinya. Saya akan merekomendasikan untuk mendapatkan kemasan yang lebih baik, di sini. Kotak-kotak ini terlihat bersih, terlihat minimalis, tapi demi Tuhan, saya tidak peduli dengan tampilan minimalis casingnya, kotaknya sendiri. Saya ingin tahu apa isinya, dan ketika saya punya 3 yang berbeda. Nah, ini satu casing, ini casing yang berbeda, dan ini casing yang berbeda dengan kemasan yang sama seperti ini. Saya juga punya yang ini, sama saja. Dan satu lagi di sini, sama saja. Mereka hampir punya 2 desain berbeda untuk ini. Jadi kita punya desain seperti X, seperti yang saya punya di sini, atau yang ini. Tidak benar-benar memberitahu saya apa isinya, fitur apa saja casingnya punya, dan satu-satunya cara saya bisa memahami apa isinya adalah dengan melihat QR di belakang dan membaca tulisan Jerman ini, yang saya hanya bisa menebak apa isinya karena ini bahasa Jerman. Tapi itu masih tidak menjelaskan seperti apa bentuk casingnya. Nah, satu desain yang saya pribadi suka, agak ramai, tapi tetap saja, ini dia. Ini adalah hal yang bagus yang bisa saya taruh di kotak Anda agar terlihat dan menonjol. Jadi saya tahu persis casingnya apa, fitur apa yang dimilikinya. Mungkin lebih sedikit sampah di sini. Saya sudah bisa melihat di gambar. Tapi tetap saja, ini sedikit lebih baik daripada hanya hitam dan permukaan reflektif berwarna aneh yang tidak memberitahu saya apa-apa selain nama perusahaan. Bagaimanapun setelah itu, mari kita mulai dan lihat apa yang ada di dalamnya. Oke, menarik. Jadi kita punya tombol yang bisa diganti di sini. Oke, dan kita mendapatkan casingnya sendiri dengan tombol hitam yang sudah terpasang. Dan begitu keluar dari kotak, ini sudah terasa enak. Saya harus bilang casing ini terasa sangat bagus, premium. Saya suka yang ini. Jadi Anda bisa mengganti tombolnya dengan merah atau kuning. Ini datang dengan semua yang hitam. Nah, yang tidak bisa Anda ganti adalah tombol kamera. Yang ini hanya akan berwarna hitam dan tidak ada tombol yang bisa Anda ganti di sini. Jadi, Anda bisa lihat yang merah dan kuning. Kita punya tombol daya, volume, dan aksi. Kita kehilangan satu lagi untuk kamera. Jadi, yang ini tidak bisa diganti. Juga ada kode QR dan cara memasang ponsel Anda ke casing. Demi Tuhan, saya yakin kita semua tahu caranya. Mungkin lebih baik fokus pada kemasan daripada instruksi pemasangan. Jadi, melihat casingnya sendiri, kita punya MagSafe di sini. Dan bagian belakangnya terbuat dari plastik. Sementara sisanya terbuat dari karet dengan setiap tombol tertutup. Dan ini cukup tebal, jadi akan melindungi perangkat Anda saat terjatuh dengan sangat baik. Dan ini ada lagi yang saya tidak tahu mengapa mereka melakukan ini. Kita akan bahas nanti. Jadi mari kita masukkan ponsel kita dan mulai dengan bagian layar dan lihat seberapa baik perlindungannya. Dan yang ini sebenarnya memiliki salah satu perlindungan terbaik untuk layar dengan jarak yang paling besar di sini. Jadi ini akan melindungi perangkat Anda dari goresan di meja jika Anda meletakkannya menghadap ke bawah. Dan saya sudah memasang tempered glass. Jadi ini sudah menambah ketebalan dari yang normal. Jadi itu sudah cukup bagus. Dan selanjutnya tombol-tombolnya. Ini yang Anda bisa lihat semuanya tertutup dengan tombol-tombol yang menonjol atau apapun sebutannya. Jadi ini membuatnya sangat mudah dan nyaman ditekan. Rasanya sangat premium karena Anda benar-benar memiliki tombol fisik lain di sini. Jadi saya suka melihat itu. Dan selain itu, tombol kamera tertutup juga cocok dengan casingnya sendiri yang berwarna hitam. Ini adalah tombol kapasitif, jadi ia mentransfer masukan Anda. Anda bisa lihat. Nah, itu dia. Jadi itu berfungsi dengan cukup baik. Sekarang, jika Anda melihat bagian bawah, ini biasanya
tempat casing cenderung bermasalah dengan presisi. Dan yang ini juga begitu, sepertinya. Anda bisa lihat bahwa lubang speaker di ponsel itu sendiri diposisikan sangat dekat dengan sisi atas casing di sini dan di sini. Sementara menyisakan sedikit lebih banyak ruang kosong di sisi bawah casing. Saya akan coba mungkin membuat cahaya bersinar sedikit lebih merata. Anda masih bisa melihatnya sangat dekat dengan bagian bawahnya. Ke bagian atas. Jadi kira itu satu hal yang setidaknya di sini sedikit meleset. Saya pernah unboxing casing ini di sini, juga dari mereka, dan yang ini memiliki potongan yang jauh lebih presisi. Nah, satu hal yang juga bisa kita bicarakan saat kita di bagian bawah sini adalah lubang yang saya sebutkan sebelumnya. Ini tidak ada gunanya. Saya tidak tahu mengapa sini ada di sini. Ini jelas bukan untuk tali lanyard karena Anda harus memasangnya lewat sini, yang bukan desain terbaik untuk memasang tali lanyard Anda lewat sini. Nggak ada area untuk tali lanyard di tempat lain. Jadi, mungkin saja atau mungkin mereka ingin Anda mengaitkannya lewat sini di antara lubang ini dan speaker, tapi saya tidak suka ide itu secara umum. Jadi, ini semacam tempat yang aneh di sini untuk itu. Dan juga satu hal lagi yang bisa kita coba selagi kita punya ini di sini adalah mengambil kabel Type-C yang sangat tebal ini, yang saya punya badannya. Dan melihat seberapa pas. Dan ada cukup ruang agar tidak mengganggu kabel ini sama sekali. Dicolokkan sepenuhnya, tidak mendorong kabel keluar atau semacamnya. Ini adalah ruang yang sangat baik. Dan alasan saya menggunakan kabel ini adalah karena biasanya kabel ukurannya segini. Jadi hanya untuk memberi Anda perbandingan, ini adalah dua kabel dengan ketebalan yang berbeda. Jadi ini adalah yang biasa Anda miliki. Yang ini, tidak terlalu tebal. Ketebalannya cukup besar, dan apa yang kadang-kadang mungkin Anda alami adalah jika potongan di sini tidak cukup besar, itu akan mendorong kabel keluar karena tidak akan bisa dicolokkan sepenuhnya. Jadi, di sini kita punya ruang yang fantastis. Ini adalah bodi yang sangat tebal, jadi jika yang ini bisa masuk, sebagian besar kabel Anda pasti akan muat. Jadi itu bagus. Sekarang, jika Anda membaliknya ke belakang dan melihat desainnya di sini. Kita punya MagSafe yang terlihat di sini. Ada satu hal yang juga ingin saya bicarakan, yaitu perhatian yang fantastis terhadap detail. Bagian belakang plastik, yaitu area ini, yang bertemu dengan yang karet, yaitu bumper, dibentuk sedemikian rupa sehingga saya benar-benar tidak bisa merasakan perbedaannya. Maksud saya bisa merasakan ada bahan yang berbeda dari satu titik ke titik lain, tapi saya tidak bisa merasakan sambungannya di antara keduanya. Saya akan bilang ini dibentuk dengan sempurna, dan itu saya tunjukkan karena saat Anda memegang perangkat atau lebih tepatnya casingnya, ini akan membuatnya terasa jauh lebih premium. Nah, seperti ini terasa lebih halus, seperti mereka memang ingin membuatnya bagus, dan ini adalah sesuatu yang patut disebutkan karena sebagian besar casing yang saya uji tidak terlalu berusaha untuk membuat kedua sambungan ini terasa mulus dan terasa nyaman di tangan saat menggunakannya karena tidak ada yang mengganjal jari Anda. Kulit Anda rasanya mulus saja, yang sangat bagus. Sekarang, melihat area kamera di sini, Anda bisa lihat itu terbuka. Setiap casing yang sejauh ini saya ulas dari mereka, itu memberi kita area kamera yang terbuka di sini. Dan itu ada dua hal yang perlu disebutkan. Salah satunya adalah dengan area kamera yang terbuka. Kemudian Anda menjatuhkan ponsel Anda misalnya ke dalam tas, di mana ada kunci, uang receh, dan lain-lain, itu bisa menggores area kamera dan lensa-lensanya. Nah, kalau soal kamera, jika Anda ingin melindunginya, ada beberapa cara berbeda. Kita bisa melindungi lensa kamera melalui berbagai metode. Salah satu yang bisa saya tunjukkan di sini adalah yang ini, dan yang ini tidak akan berfungsi dengan ponsel ini. Jadi ini adalah pelindung area kamera penuh. Nah, yang ini dirancang untuk iPhone Air, tapi mereka membuatnya untuk hampir setiap iPhone, dan itu pada dasarnya akan menutupi seluruh area ini dengan kaca, dengan potongan khusus untuk semua kamera. Hanya Sianugara yang ini mungkin akan benar-benar dipotong. Anda akan memiliki cincin jelek di sekelilingnya. Dan satu-satunya lubang yang akan Anda miliki di sini adalah untuk mikrofon, seperti yang ada di sini. Karena kita memang punya satu di sini. Jadi, ini tidak akan bisa Anda gunakan dengan casing ini. Karena ketebalan di sini antara lensa dan bodi jauh lebih tebal daripada celah di sini dari tonjolan kamera ke bumper asli casing, bibir yang sedikit terangkat di sekitar area kamera. Jadi Anda tidak akan bisa menggunakan ini.
Pelindung lensa lain yang bisa Anda temukan adalah yang terlihat persis sama seperti yang ada di iPhone. Maaf, di Samsung. Saya sudah memasangnya di video dan ini mungkin bisa berfungsi. Saya tidak punya lagi untuk memeriksanya. Saat kami melepasnya, saya rasa seseorang membuangnya, jadi saya tidak punya lagi untuk memeriksanya. Ini mungkin bisa membersihkan ruang ini meskipun sangat meragukan. Dan yang pasti akan berfungsi di sini adalah cakram kaca atau plastik. Hanya cakram bening tunggal yang dipotong dengan bentuk dan ukuran yang sama dengan lensa itu sendiri, dan Anda tinggal menempelkannya di atas sini, merekatkannya langsung ke kaca saja, dan itu akan melindungi lensa Anda seperti itu. Yang ini tidak memiliki masalah seperti yang saya sebutkan, tidak ada masalah celah, tidak ada celah di sini, tidak ada tonjolan atau semacamnya. Jadi pada dasarnya akan berfungsi dengan casing apapun. Dan itu adalah salah satu yang bisa saya katakan pasti akan berfungsi dengan yang ini. Jadi itu mungkin satu-satunya yang saya sangat yakin akan berfungsi. Yang lainnya tidak terlalu. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa beberapa orang memang suka melindungi lensa mereka dan Anda terbatas dalam pilihan di sini. Jadi saya rasa itu sebenarnya merangkumnya. Saya rasa saya sudah membicarakan semuanya. Satu hal lagi yang sebenarnya tidak saya sebutkan, yang ingin saya bicarakan adalah tekstur bumper karetnya. Ini memiliki tekstur aneh yang saya tidak tahu. Mungkin bisa saya tunjukkan di kamera. Mari kita lihat apakah saya bisa menangkapnya. Jadi Anda bisa, itu dia, sekarang fokusnya tertangkap. Anda bisa lihat ada sedikit tekstur. Tekstur ini sebenarnya terasa cukup nyaman digenggam. Seperti yang mau saya katakan, ini menambah kesan premium yang bagus, rasa yang halus pada casing ini, yang terasa premium di tangan. Dan ya, ini patut disebutkan karena tekstur yang mereka gunakan memang terasa bagus. Hal lain yang sebenarnya tidak saya sebutkan adalah bagian yang terangkat. Jadi karena ini plastik, secara teknis ini bisa tergores. Tapi Anda bisa lihat jika saya letakkan miring, ada sedikit area yang terangkat di bagian bawah sini. Jadi plastik ini akan selalu memiliki jarak dari meja tempat ia diletakkan. Dan jelas di sini kita punya lebih banyak jarak yang mengangkatnya miring. Jadi plastik ini seharusnya tidak pernah benar-benar menyentuh meja secara realistis. Satu-satunya waktu ini akan tergores seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Mungkin jika Anda cenderung menjatuhkan ponsel Anda ke dalam tas dengan kunci dan barang-barang lain, atau mungkin Anda menyimpan ponsel Anda di saku dengan uang receh dan juga kunci. Jadi ini pasti akan menggores bagian belakang casing di sini karena ini plastik dan plastik tidak terlalu tahan lama dalam hal goresan. Jadi sesuatu yang perlu diingat ketika memiliki casing jenis apapun yang memiliki bagian belakang plastik seperti ini. Jadi bagaimanapun dengan semua yang telah saya katakan, saya harap Anda menemukan ini sangat membantu. Dan jika ya, jangan lupa untuk menekan suka, berlangganan, dan terima kasih telah menonton.